Hari ini gue lagi ada di Rorotan 9 Jakarta Utara teman-teman, tepatnya di R&D Motorsport. Nah, hari ini seperti biasa gue akan memanjakan lagi mata kalian dengan motor second bekas berkualitas. Seperti biasa yang udah kalian lihat di sini udah berderet nih motor-motor second bekas berkualitas. Jangan lupa untuk kalian yang ingin menjadi mitra Pricebook, isi link yang ada di deskripsi di bawah. Selamat datang di channel Pricebook Otomotif bersama gue Fahmi Latif. Simak terus videonya. Sekarang ini di depan gue sudah ada Kawasaki Ninja SE ABS teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya tampilan pada motor ini itu masih terawat juga nih oleh R&D Motorsport. Pada bagian depannya bannya itu juga masih tebal. Terus juga pada bagian tengahnya di sini motornya masih mengusung double seater teman-teman, dan motor ini masih standar seperti bawaan pabrik. Knalpotnya pun juga masih sama standar, belum ada perubahan. Dan di sini kalau misalkan gue nyalain instrumen panelnya, RPM-nya masih menggunakan RPM analog dan speedometernya masih menggunakan speedometer digital. Dan untuk odometernya telah menempuh jarak 23 ribuan kilometer teman-teman. Terus motor ini juga telah dipermanis seperti motor sebelumnya, yaitu terletak pada bagian tengahnya di sini yang telah menggunakan frame slider teman-teman. Dan untuk PKB-nya senilai Rp900.000 dan untuk harganya senilai Rp38.500.000. Yuk, untuk kalian yang tertarik nih udah mau akhir tahun, bisa langsung menyambangi motor ini dan cek kondisi fisiknya secara langsung dan be a smart buyer. Kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya, ada motor klasik yang nungguin gue nih. Simak terus videonya. Oke, sekarang ini sudah ada Kawasaki W175 teman-teman, bertemakan klasik. First impression pertama kali kami melihat motor ini adalah motor ini mirip motor Postman teman-teman, atau motor pos. Dan kalau kita lihat di sini speedometernya pun juga masih menggunakan speedometer bernuansa klasik, menggunakan analog. Terus juga di sini kilometernya telah menempuh jarak 23.000 km teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat nih di bagian tengahnya di sini, mesinnya pun juga masih menggunakan mesin karburator, belum menggunakan mesin injeksi. Dan berkapasitas 175 cc teman-teman. Terus kalau kita lihat nih di bagian tengahnya di sini, ini bukan jok custom, melainkan ini adalah jok bawaan dari W175 yang mengusung desain garis-garis gini. Jadi menambahkan lagi nuansa klasik pada motor ini. Oke, gue akan coba naikin motor ini nih. Sekalian dinyalain. Nah, jadi benar-benar untuk kalian yang memiliki postur seperti gue, di sini kedua kaki kalian masih bisa menapak ya. Terus habis itu juga kalau kita coba di posisi ridingnya di sini, ini posisi ridingnya tegak, tidak menunduk sama sekali, benar-benar seperti motor klasik ala Postman. Dan jika kalian tertarik dengan motor ini dijual seharga Rp22.500.000 dan PKB-nya senilai Rp500.000. Gue akan berpindah lagi nih ke motor berikutnya. Pantengin terus videonya. Motor berikutnya teman-teman sudah ada Benelli Patagonian Eagle nih tahun 2019. Jadi motor ini bertemakan motor cruiser ya teman-teman. Nah di sini gue akan coba naikin. Oke, nah jadi secara posisi ridingnya nih kalau dinaikin, oke, ini beneran motor yang nyaman sepertinya untuk digunakan untuk perjalanan jauh, karena motor ini memang didesain untuk motor cruiser teman-teman. Oke, di sini gue akan coba nih nyalain instrumen panelnya teman-teman, dan di sini odometernya telah menempuh jarak 15.000 km. Untuk speedometernya masih menggunakan speedometer analog, dan untuk RPM masih menggunakan RPM analog teman-teman. Dan cc pada motor ini yaitu berkapasitas 200 cc nih teman-teman, dan jika kalian tertarik harga pada motor ini senilai Rp22 juta masih nego. Dan untuk kalian nih juga yang tertarik motor ini, pajaknya yaitu senilai Rp400.000. Jadi langsung aja teman-teman, kalau kalian nyari motor cruiser di sini di R&D Motorsport itu ready satu unit, yaitu Benelli Patagonian. Oke, gue akan berlanjut lagi nih ke motor berikutnya. Simak terus videonya. Kawasaki Ninja All New 250 tahun 2018 teman-teman. Nah di sini motornya seperti yang bisa kalian lihat, mungkin sudah ada beberapa perubahan yang sudah dipermanis teman-teman. Di sini di bagian depannya itu telah dirubah menggunakan karbon by karbon. Terus habis itu di sini karbonnya itu water printing itu sampai tangki teman-teman, dan dipermanis lagi dengan jok custom yang ada di bagian tengah dan juga belakang. Nah, gua akan coba nyalain ini instrumen panelnya di sini. Oke, speedometernya itu telah menggunakan speedometer digital, dan kilometernya telah menempuh jarak 14 ribuan kilometer. Dan untuk RPM-nya masih menggunakan analog teman-teman. Sensor-sensor aman, check engine semua juga masih berfungsi dengan baik. Mungkin gua akan coba nyalain sedikit kali ya motornya. Oh ya, anyway motor ini masih standar teman-teman, dan belum ada perubahan pada bagian knalpotnya. Namun telah dipermanis dengan tambahan frame slider teman-teman. Oke, gua akan coba nyalain.
masih sehat. Terus jika kalian tertarik dengan motor ini, untuk bagian bodi semuanya masih terjaga dan no lecet. Oke, itu dia tadi suara mesin dari Kawasaki Ninja All New 250 tahun 2018. Dan untuk harganya senilai 45.800.000 dan untuk PKB-nya senilai 900.000 sampai 1 juta teman-teman. So kalau misalkan kalian tertarik, langsung aja sambangi motor ini secara langsung sebelum berganti tahun. Oke, kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya. Ini nih. Oke teman-teman, berlanjut nih di sini di depan gue sekarang sudah ada Yamaha R15 V3 tahun 2018 teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini motornya masih standar seperti bawaan pabriknya, belum ada rubahan atau pemanis sedikit pun. Tapi dilihat dari bagian depannya, di sini bannya tuh masih tebal teman-teman. Terus juga dari bagian liverinya di sini masih terjaga oleh R&D Motorsport. Terus motor ini mengusung double seater. Nah, jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk ke custom motor ini motor ini masih berpotensi banget. Terus kita lihat di bagian belakangnya, knalpotnya pun juga masih standar teman-teman. Bagian ban belakangnya pun juga masih aman dan bannya masih berbulu. Berarti di sini masih dijaga banget dan bannya tuh kondisinya masih bagus ya teman-teman. Oke, gua akan coba nyalain di sini. Lagi dan lagi untuk instrumen panelnya masih berfungsi dengan baik nih. Terus juga kalau kita lihat odometernya telah menempuh jarak 19.000 km. Dan untuk speedometer menggunakan speedometer digital dan untuk RPM menggunakan RPM digital. Jadi untuk instrumen panelnya semuanya telah menggunakan instrumen panel digital teman-teman. Oke, dan motor ini dijual seharga Rp21.500.000 dan untuk PKB-nya senilai 400 ribuan aja. Oke, kita akan berlanjut lagi bergesernya ke motor yang biru Suzuki GSX 150R teman-teman. Ke motor sport fairing berikutnya sudah ada Suzuki GSX-R 150 teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini tampilan motornya juga masih mengusung tampilan standar masih seperti bawaan pabrik. Dan pada bagian depannya kita lihat juga liverinya tuh masih terawat ya. Terus habis itu bagian bodinya pun juga masih mulus, tidak ada bekas pemakaian sedikit pun. Terus juga kalau kita lihat kaki-kakinya pun juga sepertinya masih sehat teman-teman. Di sini ada sedikit bekas pemakaian di bagian tangkinya sedikit, ada stiker nih. Tapi nggak apa-apa kalau kalian nggak tertarik bisa dicopot stikernya. Dan motor ini menggunakan double seater. Nah lagi dan lagi kalau kalian mau custom berpotensi banget untuk dijadikan single seater teman-teman. Terus juga kalau kita lihat knalpotnya di sini, knalpotnya juga masih menggunakan bawaan pabrik teman-teman. Dan motor ini dijual seharga Rp15.500.000 dan untuk PKB-nya senilai 400 ribuan aja. Jadi gimana? Apakah pilihan kalian tertarik untuk motor Suzuki tahun 2017 ini? Be smart buyer. Kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya yang ada di sebelah gue. Ini dia CBR 150R K45. Pantengin terus videonya. Oke teman-teman, sekarang sudah ada CBR K45 tahun 2015 teman-teman. Gue akan bermula dulu nih dari instrumen panelnya. Di sini instrumen panelnya masih berfungsi dengan baik ya. Kalau kita coba tes di sini lampu sennya masih menyala kiri dan kanan, oke. Dan juga kalau misalnya kita coba klaksonnya, oke itu juga masih nyala. Terus di sini instrumen panel pun juga masih berfungsi dengan baik. Dan untuk RPM masih menggunakan RPM analog nih teman-teman. Dan untuk speedometernya telah menggunakan speedometer digital. Untuk odometernya motor ini telah menempuh jarak 20 ribuan kilometer teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik nih dengan motor tahun 2015 K45 Honda CBR, kalian bisa langsung aja menyambangi R&D Motorsport. Terus juga kalau kita lihat dari bagian livery semuanya sampai belakang itu masih aman. Dan untuk bagian knalpotnya semuanya itu masih bawaan pabrik yang masih standar teman-teman. Dan motor ini dijual seharga Rp15.500.000 dan untuk PKB-nya senilai 400.000 sampai 500 ribuan aja. Oke, kita akan berlanjut lagi nih. Di sebelah kiri gue sudah ada Honda CBR Repsol. Pantengin terus videonya. Oke, kita berlanjut teman-teman. Sekarang ini sudah ada Honda CBR Facelift ABS Repsol nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat pada motor ini, di sini motornya masih standar teh, balik lagi. Terus habis itu belum ada rubahan atau pemanis sedikit pun, masih sama seperti bawaan pabrik teman-teman. Terus di sini masih mengusung double seater nih teman-teman. Dan jika kalian tertarik dengan motor ini memiliki nilai PKB seharga 400 ribuan aja. Dan kalau kita nyalain di sini instrumen panelnya, nah instrumen panelnya di sini menggunakan full digital ya teman-teman untuk RPM dan speedometernya. Dan untuk odometernya telah menempuh jarak 10.000 km teman-teman. Dan motor ini dijual seharga Rp21 juta. Oke, setelah ini gue akan berlanjut lagi nih teman-teman. Dan sebelum itu gue mengucapkan terima kasih sekali untuk kalian yang telah klik video ini dan telah memilih channel Pricebook Otomotif sebagai channel rekomendasi motor bekas berkualitas untuk kalian. Masih ada satu motor lagi di belakang sana, ikutin gue terus, pantengin terus videonya. Oke teman-teman, ini adalah motor terakhir yang bisa kami persembahkan dari R&D Motorsport. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah bentuk dari GSX-S
versi nakednya. Kalau sebelumnya kita udah ngebahas GSX-R versi sport fairingnya, nah ini adalah GSX-S versi nakednya teman-teman. Dan motor ini mencuri perhatian kami, kenapa? Karena bodinya yang masih mulus dan masih bawaan pabrik teman-teman. Motor ini tahun 2017 nih, dan kalau misalkan gue nyalain di sini instrumen panelnya di sini masih seperti baru, dan untuk speedometernya telah menggunakan full digital ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa lebih dulu datang ke R&D Motorsport, mungkin ini adalah pilihan yang tepat untuk kalian. Mau kalian itu masih kuliah atau mungkin sekolah, motor ini sepertinya cocok karena posturnya pun juga tidak terlalu besar. Dan untuk posisi ridingnya gue akan coba naikin di sini. Nah, untuk posisi ridingnya itu masih enak, masih santai gitu. Dan kedua kaki gue untuk yang kalian yang berpostur seperti gue itu masih bisa menapak ya. Dan untuk harganya ini masih sangat efisien banget. Harganya itu dijual senilai Rp13.500.000 dan untuk PKB-nya senilai 400 ribuan aja nih teman-teman. Jadi pilihan balik lagi ke kalian, be a smart buyer. Motor-motornya di sini adalah motor yang bisa kami rekomendasikan ke kalian dengan kondisi yang sangat prima dan apik. Terima kasih telah menonton channel YouTube ini. Formula Tips signing out. I'll see you on the next video. Stay safe and stay healthy. Ciao ciao.